Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sintawandani dengan nomor NIM 240102040, semester 3 kelas A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu mencari 10 jurnal tentang pendidikan karakter. Dan jurnal yang pertama yaitu berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Spiritualisme Islam. Langsung saja saya akan membacanya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen pemangku pendidikan harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencangkup keteladanan, bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan bagaimana hal terkait lainnya. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik, ataupun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa. Secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua, yang berjudul Revitalisasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Karakter Islam di Era Digital. Langsung saja saya baca. Era digital membawa berbagai tantangan bagi pendidik karakter Islam, terutama karena mudahnya akses terhadap informasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Salah satu tantangan utama adalah degradasi moral dan etika yang terjadi akibat paparan konten negatif di internet, seperti ujaran kebencian, pornografi, hoaks, dan budaya konsumtif. Paparan berulang terhadap konten semacam ini dapat melemahkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, sehingga mereka menjadi lebih pesimis terhadap tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kurangnya kontrol dan bimbingan dari orang tua serta pendidik semakin memperparah kondisi ini, karena peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya tanpa panduan yang jelas. Oleh karena itu, pendidik karakter Islam harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Islam sekaligus kecakapan dalam menyaring informasi digital. Tantangan lainnya adalah krisis identitas keislaman yang muncul akibat globalisasi budaya yang begitu masif. Peserta didik saat ini tidak hanya menerima nilai-nilai yang diajarkan di sekolah atau keluarga, tetapi juga terpapar oleh berbagai ideologi budaya dan gaya hidup dari seluruh dunia melalui internet dan media sosial. Studi yang dilakukan oleh Haidar 11 menunjukkan bahwa banyak generasi muda muslim yang mengalami kebingungan dalam memahami identitas keislaman mereka, karena di satu sisi mereka ingin mengikuti ajaran Islam, tetapi di sisi lain mereka juga terpengaruh oleh tren dan gaya hidup barat yang menekan kebiasaan individu. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya memilih jalan tengah yang tidak jelas, yaitu dengan tetap mengidentifikasi diri sebagai muslim tetapi kurang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter Islam di era digital harus mampu memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang Islam, tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Sekarang jurnal yang ketiga, yaitu yang berjudul Modernisasi Tasawuf dalam Pengembangan Pendidikan Karakter. Yang pertama, korelasional tasawuf dan kecerdasan. Tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang penyucian jiwa yang bersifat rohaniah. Tasawuf menggunakan pendekatan abstrak untuk memahaminya. Tasawuf sepenuhnya adalah disiplin ilmu yang berdasarkan ajaran Islam, bertujuan untuk membentuk watak dan pribadi muslim menempuh insan kamil, dengan cara mengharuskan mereka melaksanakan sejumlah peraturan, tugas dan kewajiban serta keharusan lainnya. Tasawuf identik dengan kemampuan manusia dalam mengendalikan nafsu yang timbul dari dalam jiwa. Sejarah dengan konsep keilmuan modern yang secara khusus dibahas dalam ilmu psikologi tentang kecerdasan manusia, yaitu intelijensi quotient IQ, emotional quotient EQ, dan spiritual quotient SQ. Dan sekarang yang B, ilmu tasawuf dan pendidikan karakter. Ilmu tasawuf juga sejalan dengan nilai-nilai yang tergambarkan dalam pendidikan karakter. Nilai dalam pendidikan karakter ternyata memiliki kecocokan yang sangat kuat dengan nilai-nilai ajaran tasawuf. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mampu memartabatkan setiap insan, yang mampu menguasai nilai-nilai karakter. Beragam penafsiran tentang pemaknaan pendidikan karakter, namun para ahli sepakat bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap manusia. Sekarang jurnal yang keempat, yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan. Tujuan pendidikan. Karakter memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah kepada pencapaian, pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuan untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal ini akan sangat berguna dalam mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter tangguh di masa depan. Beberapa tujuan spesifik dari pendidikan karakter antara lain yaitu mengembangkan potensi atau nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, serta mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Dengan tujuan-tujuan yang mulia ini, diharapkan pendidikan karakter dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga memiliki kepribadian akhlak dan nilai-nilai positif yang kuat. Hal ini akan menjadi bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa depan. Sekarang jurnal yang kelima yang berjudul Pendidikan sebagai Modal dalam Membangun Karakter Bangsa. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa karena melalui pendidikan diharapkan akan muncul peradaban nilai-nilai yang mendukung nilai-nilai moral, akan mencerminkan fitrah manusia. Karakter pada dasarnya mengacu pada kualitas, sifat, dan perilaku pembeda yang membedakan individu satu sama lain. Pendidikan karakter adalah penanaman prinsip-prinsip moral dan etika yang disengaja pada siswa serta pada orang lain dan diri sendiri. Pendidikan karakter memegang peran penting dalam membentuk sense of self seseorang. Globalisasi telah meningkatkan persaingan di antara lembaga-lembaga pendidik yang menyebabkan banyak lembaga pendidik tutup karena sebagai alasan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan kemampuan manajemen yang baik,
khususnya dalam kegiatan kesiswaan seperti pendidikan karakter. Diakui secara luas bahwa pendidikan karakter strategi yang digunakan manusia untuk menyampaikan dan mengubah nilai-nilai dan informasi sepanjang hidup mereka. Pendidikan karakter lebih penting daripada pendidikan moral karena mengajarkan generasi muda bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengembangkan kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan dedikasi terhadap kebijakan dalam hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan pendidikan karakter yakni faktor insting, sikap yang ada sejak lahir, kebiasaan, perilaku yang sama terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, hereditas yang sebagian besar mencerminkan sifat orang tua, dan lingkungan, sifat yang terkondisi. Tujuan pendidikan karakter adalah menjamin tumbuhnya kemampuan bawaan peserta didik sebagai individu dan menumbuhkan rasa kebanggaan nasional melalui penamaan nilai-nilai budaya positif dan karakter bangsa, menumbuhkan kebiasaan dan perilaku siswa yang patut diteladani yang selaras dengan nilai-nilai positif. Sekarang kita masuk ke jurnal yang keenam, yaitu yang berjudul Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan di Era Modern. Peran lokalitas, ekstrakurikuler, dan teladan guru. Implementasi pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, kegiatan ekstrakurikuler, dan keteladanan guru memiliki dampak signifikan dalam pembentukan kepribadian siswa secara menyeluruh. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan rasa cinta tanah air dapat menjadi filter alami terhadap pengaruh negatif globalisasi dan budaya instan yang dibawa oleh era digital. Menurut penelitian, pendekatan pendidik berbasis nilai lokal terbukti mampu membentuk ketahanan moral siswa sekolah dasar, terutama dalam membedakan informasi yang benar dan salah di media sosial. Kearifan lokal juga memperkuat identitas budaya dan membentuk kepribadian siswa yang tidak hanya modern tetapi juga berakar pada nilai-nilai leluhur bangsa. Sekarang jurnal yang ketujuh yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Karakter dalam Paradigma Tasawuf Akhlaki Perspektif Al-Quran. Memperhatikan kondisi rapuhnya karakter bangsa yang dibuktikan dengan telah membudayakan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta rusaknya karakter pelajar seperti tersebut di atas. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mendeklarasikan dimulainya pendidikan karakter bangsa pada tanggal 2 Mei 2010. Maka sejak momentum saat itu barulah secara resmi pembangun karakter bangsa menjadi fokus dalam program pendidikan nasional. Deklarasi ini berlandaskan pada pemikiran bahwa strategi pembangunan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembelajaran. Sebab pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, namun juga cerdas secara moral dan etika, serta berakhlak mulia. Deklarasi tersebut sebenarnya secara implisit merupakan kritik tajam terhadap pendidik karakter yang sampai sekarang ini dianggap belum mampu membentuk individu untuk memiliki karakter yang mulia. Apabila hal tersebut disandingkan dengan indikator dari Thomas Lickona yang menunjukkan ciri-ciri tentang adanya kegagalan dan pendidikan karakter bagi anak dan remaja dalam suatu bangsa, maka akan terlihat bahwa di Indonesia sepertinya diduga telah terjadi kekurang berhasilan dalam pendidikan karakter, sehingga berbagai peristiwa kemerosotan moral tersebut semakin memperkuat dengan dugaan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya isu adanya tiga kegagalan pendidikan karakter di Indonesia. Di sisi lain, pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia selama ini masih hanya menekan pada aspek lahiriah, eksoteris saja. Di sisi lain masih kurang memperhatikan pada aspek batiniah, esoteris. Hal ini menurut penulis kurang efektif dalam membentuk karakter dalam konteks ini. Inilah perlu adanya pendekatan yang berwawasan tasawuf dalam mengurangi setiap persoalan di atas. Sekarang jurnal yang ke-8 yang berjudul Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Digital.
Pendidikan era digital berorientasi terhadap pelaksanaan pendidikan yang cakap memanfaatkan ilmu dan teknologi. Kemajuan zaman ini menjadi peluang dan tantangan lembaga pendidik untuk melaksanakan tujuan pendidikan, yakni membentuk generasi berintelektual dan berbudi pekerti. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan bertujuan agar metode pembelajaran menyenangkan dan mengoptimalkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses pembelajaran yang menyertakan 3 aspek itu harus diupayakan, namun yang lebih menonjol adalah aspek pengetahuan, lalu keterampilan, sehingga soft skill peserta didik rendah sebab aspek sikap tertinggal. Hal itu terlihat pada hasil pendidikan yang mempunyai kecakapan intelektual, selalu juara kelas namun lemah dalam menjalin relasi, kurangnya kemampuan kerjasama yang baik, bersikap egois, dan karakter menutup. Bentuk upaya pemerintah dalam menyongsong kemajuan teknologi komunikasi terus diupayakan, di antaranya melalui perbaikan sumber daya manusia untuk membangun manusia berkarakter. Istilah karakter dalam Islam adalah akhlak, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang populer. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sopan santun, tingkah laku, budi pekerti merupakan manifestasi dari pengalaman nilai-nilai agama Islam. Sebagai transformasi nilai-nilai moral, pentingnya berkarakter dalam membangun sumber daya manusia perlu diterapkan dengan tepat. Oleh karena itu, untuk merespon kemajuan zaman yang mengglobal, maka penyusunan dan penerapan karakter menjadi kebutuhan penting bagi pendidikan. Sekarang kita masuk ke jurnal yang ke-9 yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi. Pada pendidikan agama Islam, pendidikan tidak hanya lagi dilihat sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat penting untuk membangun fondasi moral dan etika yang kuat. Pendidikan karakter yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama menjadi semakin relevan. Karakter yang kuat berintegrasi akan menjadi benteng bagi individu dan menghadapi arus globalisasi yang dapat mempengaruhi norma-norma sosial dan etika berlaku. Sebagai contoh, dalam banyaknya kasus nilai-nilai konsumtif dan hedonis yang sering ditampilkan dalam media global dapat dengan mudah merasuki pola pikir generasi muda, menggeser nilai-nilai lokal, lebih menekankan pada kebersamaan dan solidaritas sosial. Pendidikan karakter membantu individu untuk tidak hanya sekedar memahami konsep-konsep moral, tetapi juga menginternalisasi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai kejujuran tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga sebagai kebiasaan yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Begitu juga dengan nilai-nilai lainnya seperti tanggung jawab dan kerja keras di era modern ini. Kemampuan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam menghadapi godaan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dan modernisasi menjadi semakin penting. Selain itu, pendidikan karakter juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu. Di tengah arus globalisasi di mana budaya asing dapat dengan mudah mengebur identitas budaya lokal, pendidikan karakter berperan sebagai penjaga warisan budaya dan norma-norma sosial yang telah lama dipegang oleh masyarakat. Dengan pendidikan karakter, individu dibekali dengan kesadaran akan identitas mereka sendiri, termasuk budaya, nilai-nilai moral, dan tanggung jawab sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesadaran ini membantu individu untuk lebih efektif dalam menerima pengaruh luar dan mempertanyakan jati diri mereka. Sekarang kita masuk ke jurnal yang ke-10 yang berjudul Pembelajaran Akhlak Tasawuf dan Pembentukan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam. Saat ini Indonesia terjerumus pada krisis karakter dan akhlak. Hal ini dapat dilihat pada 3 aspek. Pertama, krisis integrasi yang memunculkan perilaku korupsi. Kedua, lemahnya etos kerja, kreativitas, dan daya saing nasional. Ketiga, hilangnya solidaritas sosial dan kesopanan.
Sejalan dengan itu, krisis karakter juga menjalar ke mahasiswa. Misalnya seorang mahasiswa tega membunuh dosennya pada perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara, meninggal dunia terjadi pada 2016. Kemudian pada 2017, seorang mahasiswa di Jakarta tertangkap polisi karena terlibat kasus narkoba yang berinisial ABS. Ditemukan 105 gram sabu dan 40 butir pil ekstasi. Kasus-kasus ini merupakan puncak gunung es yang jika didalami akan ditemukan lebih banyak kasus lain, misalnya pergaulan bebas, tawuran, dan berbagai bentuk tindakan kriminal lainnya. Dua kasus ini mengindikasi bahwa perlu dilakukan pembentukan karakter Islam pada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa kajian dapat disebutkan, yaitu Asmaun Sahlan, menulis pendidikan karakter dalam perspektif Islam, kajian penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan Islam. Ia menjelaskan bahwa penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan Islam sangat diperlukan, mengingat bangsa Indonesia sekarang ini khususnya yang terjadi pada kalangan muda, yakni terjadi di dekadensi moral, seperti melakukan tawuran antara siswa, minum minuman alkohol, dan bahkan melakukan hubungan seks di luar nikah. Dengan penerapan pendidikan karakter, inilah diharapkan mampu membantu terhadap perkembangan karakter anak muda, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan persamaan dari 10 jurnal tersebut. Persamaan esensial tentang pendidikan karakter secara keseluruhan, semua jurnal menunjukkan kesamaan dalam aspek tujuan, hakikat, pentingnya integrasi nilai Islam, akhlak tasawuf, dan tantangan di era modern. Tujuan dan hakikat pendidikan karakter, tujuan utama adalah membentuk individu menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang berkarakter, tangguh, dan berakhlak mulia secara utuh dan menyeluruh. Esensi atau makna yang sama, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Pendidikan nilai, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, pentingnya pendekatan spiritual akhlak, tasawuf. Kaitan karakter dan akhlak, istilah karakter dalam Islam adalah akhlak atau budi pekerti, merupakan manifestasi dari pengalaman nilai-nilai agama Islam. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dari 10 jurnal tersebut. Beberapa jurnal fokus pada hubungan pendidikan karakter dan spiritualisme Islam, tasawuf. Tetapi dengan penekanan yang berbeda, pendidikan karakter berbasis spiritualisme Islam, tasawuf berfokus pada definisi pendidikan karakter sebagai sistem penanaman nilai yang melibatkan komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan, serta mengaitkan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Revitalisasi nilai-nilai tasawuf di era digital secara khusus menyoroti tasawuf sebagai solusi untuk menghadapi tantangan di era digital seperti degradasi moral, paparan konten negatif, dan krisis identitas keislaman. Modernisasi tasawuf menekankan korelasi tasawuf penyucian jiwa dengan konsep kecerdasan modern seperti IQ, EQ, dan SQ. Pembelajaran pendidikan karakter dalam paradigma tasawuf akhlaki secara eksplisit mengkritik bahwa pendidikan karakter di Indonesia masih terlalu menekankan aspek lahiriah eksoteris dan menganjurkan pendekatan tasawuf akhlaki yang berfokus pada aspek batiniah esoteris. Itulah perbedaan dari 10 jurnal yang saya baca. Saya minta maaf apabila ada salah kata dalam penyebutan nama atau kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.